Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang dengannya dengan menggunakan rahmat dan nikmat itu kita menjalani hari-hari kita di permukaan bumi dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita bisa hidup dan menikmati hidup dan menjalani hidup. Tanpanya tak akan bisa kita bertahan hidup. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan sekiranya hanya satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita Allah cabut, taulah kita bahwa bumi dan isinya akan berhenti. Akan berhenti hidup. Kehidupan di permukaan bumi akan berhenti. Apabila hanya satu dari akan berhenti di daratan, di lautan. Dan yang ana maksud adalah firman Allah di akhir surat Al-Mulk. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbuna Jalla Jalaluhu berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Qul ara'aytum. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, ara'aytum, bagaimanakah menurut kalian, menurut pandangan kalian, in asbaha ma'ukum ghawra, jikalau di pagi hari air kalian ini sudah kering, sudah tidak ada lagi air yang bisa kalian temukan karena dia ghawra, dia sudah mengering, tak ada lagi di permukaan bumi, dia turun ke bawah, ke perut bumi sejauh-jauhnya, sehingga tak mungkin lagi bisa dicapai oleh tangan-tangan manusia. Ara'aytum, bagaimana menurut kalian? Gerangan apa yang akan terjadi manakala seluruh air yang ada Allah turunkan ke perut bumi? Dan ini makna ghaur, kering, yang dimaksud adalah air itu turun ke bawah sejauh-jauhnya dan tidak mendekat di kehidupan manusia. Kalau sekarang ini, terutama di negeri kita Indonesia yang sangat kita cintai ini, air tidak jauh di bawah kita. Hanya jarak beberapa meter kita akan bertemu dengan air karena Allah angkat ke permukaan. Bahkan di saat-saat tertentu air itu hanya berjarak beberapa jengkal dari hidup kita. Dia hanya berjarak beberapa jengkal dari telapak kaki kita. Karena Allah yang mendekatkannya ke dalam kehidupan kita. Dan Allah yang mendekatkan air itu mampu untuk membuatnya turun sejauh-jauhnya. Sehingga di permukaan bumi habis air dan tak ada yang bisa mencapai air. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Dan semua kita tahu jawabannya. Hitungan hari akan berhenti kehidupan di permukaan bumi. Makhluk hidup akan berhenti hidup. Manusia akan bertumbangan dan bergelimpangan menjadi mayat. Berhenti kehidupan di darat.
dan tak ada kehidupan di laut karena airnya pun sudah tiada. Padahal yang Allah cabut hanya satu nikmatnya. Lihat bagaimana rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, tiada terhingga, luar biasa, bernama nikmat air. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itulah ketergantungan kita yang sangat teramat hebat. Dan saya mengatakan ketergantungan 100% dalam kehidupan kita kepada rahmat dan nikmat Allah. Tanpanya kita akan mati. Tanpanya kita tidak bisa hidup. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang tidak melakukan itu walaupun ia mampu melakukannya, karena kasih dan sayangnya kepada kita, hamba-hambanya. Walau kita masih suka melakukan hal yang tidak dia sukai, walaupun kita masih mencintai hal yang dia benci, walaupun rahmat dan nikmat yang ia berikan kepada kita masih kita gunakan untuk berbuat maksiat, namun Allah tak berhenti menyayangi kita, merahmati kita. Karena dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengasihi dengan kasih sayang yang sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna, di mana tidak ada lagi yang lebih mahir menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada Rasul Allah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Sehingga dengan penghambaan dirinya yang luar biasa kepada Allah, Allah pun sangat cinta kepadanya dan menjadikannya hamba yang paling dia cintai. Dan menjadi hamba biasa, bukan penguasa, namun memiliki agama, lebih dicintai Allah. Oleh karena itu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kepadanya pilihan menjadi hamba dan Rasul, menjadi rakyat biasa dan menjadi Rasul, atau menjadi raja namun hanya Nabi dan bukan Rasul, yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah apa yang mungkin akan kita pilih sekiranya tawaran itu Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak mungkin. Tapi sekiranya dan seandainya tawaran itu diarahkan kepada kita, kita akan memilih hidup di dunia kaya raya menjadi raja dan nabi, dan kita menganggap itulah yang paling afdal di dunia, hidup kaya raya menjadi raja, dan hidup di akhirat pasti selamat dan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada tara nikmat yang ada di dalamnya. Namun ternyata pilihan Rasul kita bukan itu. Namun pilihan Rasul hidup di dunia abdan, menjadi hamba, menjadi rakyat jelata yang bukan raja.
namun menjadi Rasul. Menjadi hamba, menjadi masyarakat biasa, menjadi rakyat dengan ilmu yang lebih dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi dan raja. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Dan penghambaan diri akan lebih sempurna manakala kita menghinakan diri kita kepadanya. Ghayatul khudu' ma'a ghayati dzul. Sangat patuh dan taat dan sangat pandai menghinakan diri kepada Allah yang maha segala-galanya. Inilah jalan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamu alaihi, yang hendaknya kita teladani agar kita benar-benar bisa hidup dalam penghambaan diri kita kepada Allah.